Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Evi Wahyu. Teman-teman, kalian tahu nggak sih sekarang kalau mau bayar pajak kendaraan bermotor, teman-teman nggak perlu repot-repot lagi pergi ke Samsat. Sekarang semuanya bisa dilakukan dari rumah hanya dengan aplikasi yang namanya Signal. Nah, dengan aplikasi ini teman-teman bisa melakukan pajak kendaraan bermotor dengan mudah dan cepat. Tapi gimana sih caranya? Tenang aja, di video ini kita akan belajar langkah-langkahnya dan tentunya caranya mudah banget kok. Jadi tonton terus sampai selesai ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru lainnya dari channel Evi Wahyu. Subscribe dulu. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang sekarang kebingungan mau melakukan samsat kendaraan bermotor tapi nggak punya waktu karena mungkin sibuk bekerja, nggak ada cuti, mau izin mungkin udah banyak izin gitu, jadi mau samsat bingung gitu kan. Sedangkan kalau kita telat samsat bisa jadi kendaraan kita tuh kena denda nanti pas waktu samsatnya gitu ya. Jadi sebisa mungkin jangan sampai kita telat samsatnya. Dan mungkin juga mau samsat ternyata samsatnya jauh banget. Nggak bisa nih tinggal anak-anak di rumah, anak-anak masih kecil. Nah, ini solusi banget buat teman-teman yang mengalami kendala-kendala tersebut saat akan melakukan samsat kendaraan, karena teman-teman bisa melakukan samsat kendaraan teman-teman dari rumah aja, cukup dengan handphone, dan nanti STNK teman-teman itu akan dikirimkan ke rumah melalui pos. Jadi teman-teman udah nggak kemana-mana lagi, tinggal tunggu aja ya. Oke, langsung aja caranya. Jadi teman-teman, untuk melakukan samsat kendaraan secara online itu kita menggunakan aplikasi yang namanya Signal. Aplikasi ini teman-teman bisa dapatkan di Play Store ataupun App Store ya. Teman-teman download dulu yang belum punya. Terus kemudian nanti teman-teman isi data-data diri teman-teman. Setelah isi data diri, teman-teman verifikasi dulu ya, sehingga akun teman-teman itu, aplikasi teman-teman itu udah valid ya, sesuai dengan data teman-teman. Kemudian nanti kalau udah selesai semuanya, teman-teman itu bisa langsung mendaftarkan kendaraan bermotor teman-teman. Seperti di sini di beranda ini, teman-teman bisa klik tambah kendaraan bermotor ya, yang warna biru itu teman-teman bisa klik di situ. Nah, karena ini saya udah mendaftarkan dan ini udah samsat saya yang beberapa kali gitu ya. Jadi saya udah beberapa kali melakukan samsat kendaraan secara online ini. Jadi data kendaraan bermotor saya itu udah ada di aplikasi Signal. Jadi saya bisa langsung aja melakukan samsatnya. Tapi kalau teman-teman masih pertama kali menggunakan aplikasi Signal, maka teman-teman harus tambah kendaraan bermotor dulu ya. Nanti kalau diklik setelah tambah kendaraan bermotor itu akan seperti ini teman-teman munculnya. Kemudian kalau udah seperti ini, teman-teman langsung aja isi data diri teman-teman ya. Dan di situ teman-teman isi satu persatu seperti nomor kartu keluarga. Kalau ini udah otomatis ya. Dan juga teman-teman, enaknya pakai aplikasi Signal ini kita bisa mensamsatkan nomor kendaraan atau kendaraan kita atas nama orang lain yang masih satu kakak dengan kita. Contoh ya. Contoh, saya bisa mensamsatkan kendaraan atas nama suami saya. Terus kalau misalnya saya belum nikah nih, misalnya masih satu kakak dengan ayah atau ibu gitu ya, itu kita bisa mensamsatkan kendaraan atas nama mereka gitu. Jadi kita nggak perlu calo, atau misalnya orang tua juga nggak perlu repot-repot datang ke samsat. Dan orang tua juga biasanya kalau harus online akan males ya, karena nggak terbiasa gitu. Jadi kita bisa membantu mereka, kita bisa mensamsatkan menggunakan akun kita gitu. Nah, di sini saya isi milik keluarga satu kakak karena saya akan mensamsatkan kendaraan atas nama suami saya. Tapi kalau misalnya teman-teman mau mensamsatkan kendaraan milik sendiri, ya udah teman-teman isi aja di kolom itu, teman-teman centang yang milik sendiri. Nanti kemudian KTP-nya ya udah teman-teman masukin aja KTP teman-teman. Karena ini saya centang atas nama keluarga satu kakak, maka nick yang saya masukkan adalah nick orang yang satu kakak dengan saya, yaitu suami saya gitu ya. Kemudian saya unggah foto eKTP-nya. Ini eKTP ya, di foto biasa gitu aja. Saya unggah di sini. Terus kemudian saya input data kendaraan bermotor. Di sini itu adalah nomor kendaraan ya, plat nomornya. Apa misalnya kalau di Bali DK ya, kalau Banyuwangi P gitu ya. Udah tulis aja
DK bla 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 apa belakangnya gitu ya, udah di situ. Terus kemudian 5 digit terakhir nomor rangka. Di situ teman-teman bisa cek di STNK-nya ya, ada di situ. Kemudian teman-teman bisa klik saya menjamin kebenaran data yang diberikan ya. Selanjutnya nanti teman-teman bisa langsung mensamsatkan kendaraan teman-teman jika kendaraan teman-teman sudah terdaftar. Nah, di sini karena saya udah mendaftarkan kendaraan saya, karena ini udah samsat yang kesekian kalinya, saya langsung aja saya tekan pendaftaran pengesahan STNK yang bulat-bulat biru bawah itu paling bawah. Teman-teman bisa klik itu, kemudian nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Ada pilihan kendaraan yang mana yang akan teman-teman samsatkan. Di sini saya akan pilih kendaraan yang akan saya samsatkan ya teman-teman. Saya pilih. Kemudian setelah saya pilih teman-teman akan muncul seperti ini. Akan muncul tagihannya ya teman-teman. Di situ ada nomor kendaraannya, kemudian tanggal tagihannya, terus wilayahnya, besarnya berapa gitu untuk pajaknya. Teman-teman bisa cek apakah sudah benar, udah sesuai atau belum yang akan disamsatkan kendaraannya. Karena nanti jangan-jangan kalau misalnya kita punya kendaraan yang lebih dari satu ternyata salah gitu kan. Tapi sebenarnya kalau masih jauh samsatnya ya nggak apa-apa, nggak masalah, karena nanti tagihannya juga nggak akan muncul. Tapi kalau sama-sama di bulan yang sama itu ya akan muncul ya. Makanya teman-teman cek dulu apakah ini kendaraan yang benar yang akan teman-teman samsatkan. Nah, di paling bawah itu kemudian akan ada tulisannya teman-teman, apakah dokumen TB PKP ini ingin dikirim ke alamat Anda? Ya iya, dikirim aja daripada kita ngambil kan ke sana gitu. Tapi kalau misalnya deket ya teman-teman mau ambil ya nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman masalahnya kalau ngambil kan ya konsekuensinya kadang-kadang ya antri dan segala macam. Nah, di sini saya mau pilih dikirim ya, pilih ya, dikirim. Dicentang, kemudian kita klik lanjut ya teman-teman. Nah, nanti setelah itu teman-teman itu akan pilih samsatnya pilih yang mana. Di situ biasanya akan ada pilihan beberapa samsat ya teman-teman. Nah, ini saya akan pilih samsat yang menurut saya terdekat. Sebenarnya nggak harus terdekat juga teman-teman, karena masih satu kabupaten ya pasti untuk biayanya ya segitu-segitu aja. Teman-teman bisa pilih samsat yang paling besar kalau menurut saya ya. Di mana gitu. Tapi kalau ini saya pilih yang paling dekat gitu. Biasanya untuk motor yang satunya karena di Denpasar saya pilih yang paling besar, yang di Renon. Tapi kalau ini karena di Badung, saya itu pilih gerai yang di Nusa Dua karena yang paling dekat dari rumah ya. Dan alhamdulillahnya samsat-samsat yang saya pilih ini juga layanannya lumayan cepet kok. Jadi sebenarnya bebas aja teman-teman pilih yang mana aja gitu ya. Ini saya pilih gerai Nusa Dua karena yang paling dekat dengan saya. Ini ada pertanyaan lagi nih. Apakah Anda yakin dokumen TBPKB-nya ingin dikirim ke rumah? Ya iyalah, masa enggak? Oke, nanti setelah diklik seperti ini teman-teman akan muncul data-data kendaraan bermotor teman-teman. Ada plat nomornya, ada nomor KTP pemiliknya, ada namanya dan lain sebagainya ya. Nah, teman-teman bisa pilih nanti untuk jenis pengirimannya. Teman-teman mau pilih mana? Nah, ini karena satu kabupaten ya. Ini ada kilat, ada ekspres. Nah, di sini saya pilih yang paling murah aja karena saya juga nggak terlalu buru-buru dan kebetulan jangka waktu pajaknya itu juga masih agak lama, yang walaupun nggak terlalu lama tapi saya kayak ya udahlah nggak apa-apa yang murah aja, walaupun ini selisihnya juga 2.500 aja. Teman-teman bisa pilih yang menurut teman-teman yang paling sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Di sini saya pilih yang SKH dokumen kilat ya, biayanya 12.500. Tapi kalau misalnya teman-teman samsat sendiri nggak ada nih biaya pengiriman kayak gini, tapi ya nggak masalah ya teman-teman. Namanya juga kita tuh diberi kemudahan, nggak usah datang ke samsat. Kalau kita datang ke samsat kita juga harus beli bensin ya kan. Oke. Setelah saya pilih, saya lanjutkan, nanti kemudian saya akan mendapatkan kode bayar. Nah, kode bayar ini bisa dibayarkan melalui banyak sekali bank ya teman-teman. Bisa BCA, BNI, Mandiri, BRI, BTN, dan banyak lagi gitu. Nah, teman-teman bisa langsung lanjut untuk melakukan pembayaran ya. Dan untuk pembayarannya di sini, saya itu memilih pakai My BCA. Nah, di My BCA itu di situ ada pembayaran, dibayar dan isi ulang tuh ada signal ya teman-teman. Di situ signal
Nah, teman-teman bisa langsung masukkan aja nomor bayarnya. Nah, kemudian dilanjut nanti akan berhasil. Atau teman-teman bisa juga menggunakan Bukalapak, Tokopedia, pakai Shopee juga bisa. Nah, ini saya juga coba pakai Bukalapak ya teman-teman. Kalau Bukalapak, teman-teman itu bisa langsung search di metode pembayaran itu, cari Signal. Teman-teman nanti setelah diklik Signal, teman-teman itu akan menginputkan kode bayar, disuruh input kode bayar. Nanti kalau diinput kode bayar, di situ akan muncul tagihan teman-teman. Nah, tetap aja sih bayarnya saya pakai virtual account akhirnya ya. Jadi kalau menurut saya daripada kita pakai pihak ketiga seperti e-commerce, pakai Tokopedia, pakai Shopee atau pakai Bukalapak, mending kita langsung menggunakan bank ya. Seperti saya tadi pakai MyBCA, di situ ada menu untuk membayar aplikasi Signal gitu. Kalau misalnya teman-teman punya di bank lain juga bisa gitu ya, daripada kita muter-muter dulu. Nah, nanti teman-teman kalau udah bayar itu akan langsung ada progresnya ya. Progresnya akan naik teman-teman kalau kita sudah bayar. Dan memang kalau kita bayar pakai pihak ketiga itu ada biayanya ya teman-teman. Biayanya kalau nggak salah 10 ribuan gitu untuk biaya aplikasinya gitu ya. Jadi biayanya akan double, biaya kirim sama biaya aplikasi sekitar 25 ribuan, 22.500 jadinya ya. Tambahnya 22.500 daripada kita datang ke Samsat. Tapi kalau kita datang ke Samsat kita juga pakai tenaga, pakai bensin dan lain sebagainya. Kalau ini kita benar-benar di rumah aja, nanti STNK-nya yang udah disamsatkan itu akan dikirim ke rumah kita teman-teman. Nah, nanti kalau udah berhasil teman-teman ini akan di transaksinya itu akan berubah teman-teman ininya progresnya ya. Ini akan centang-centang kayak pendaftaran selesai, kemudian nanti pembayaran selesai, terus sedang diproses, penerbitan dokumen, terus pengiriman, itu akan ada update-nya di setiap prosesnya. Jadi seperti itu teman-teman. Apakah menurut teman-teman itu gampang atau susah kira-kira ya? Kalau menurut saya sih agak lumayan gampang ya daripada kita datang ke Samsat. Tapi teman-teman memang kadang ada kendalanya juga buat teman-teman. Ada juga yang saat mendaftarkan kendaraannya itu ternyata tulisannya harus datang ke Samsat. Nah, kalau kayak gitu memang harus datang ke Samsat dulu ya teman-teman. Atau kalau nggak kayak gitu teman-teman coba secara berkala aja. Biasanya memang sedang gangguan seperti itu ya teman-teman. Nah, nanti teman-teman kalau udah jadi itu akan dikirim. Nah, inilah STNK yang udah jadi teman-teman ya, yang udah disamsatkan, dikirim seperti ini lembarannya. Nanti teman-teman langsung masukkan aja di STNK lama itu, yang lama diambil, terus ini dimasukin yang baru gitu. Jadi ini cuma selembar aja ya teman-teman. Namanya ini bukan STNK sih, tapi SKPD PKB. Jadi untuk Samsat ya. Ini jadi yang lama teman-teman ambil, dan ini untuk yang baru masa berlakunya sampai 2025. Tapi STNK yang lama jangan dibuang ya teman-teman. Yang dibuang ini aja, SKPD PKB yang lama aja gitu ya teman-teman. Yang baru dimasukkan, yang lama dibuang. STNK-nya jangan ikut dibuang. Nanti kalau misalnya mau pajak 5 tahunan, teman-teman tetap harus datang ya teman-teman. Karena untuk aplikasi Signal ini nggak bisa digunakan untuk pajak 5 tahunan atau pajak ganti plat nomor. Kalau ganti plat nomor tetap harus datang. Untuk aplikasi Signal ini hanya bisa digunakan untuk Samsat tahunan aja ya teman-teman. Dan untuk atas nama pribadi aja atau orang yang satu kakak dengan kita. Kalau misalnya kita beli motor second, terus kemudian kendaraannya belum kita balik nama, belum atas nama kita sendiri atau orang yang satu kakak dengan kita, maka kita nggak bisa mensamsatkan kendaraan itu di aplikasi Signal teman-teman. Tapi jangan bersedih teman-teman, karena itu juga ada solusinya. Teman-teman tetap bisa melakukan samsat kendaraan secara online, tapi bukan menggunakan aplikasi Signal ya, tapi menggunakan aplikasi Tokopedia. Di sana ada fitur buat teman-teman mensamsatkan kendaraan teman-teman
tanpa menggunakan KTP pemilik lama. Nah, biasanya kalau kita Samsat, bukan atas nama kita sendiri, kita datang ke Samsat, itu biasanya ditanyakan nih KTP pemilik lamanya mana ya. Walaupun sekedar fotokopi, biasanya juga ditanyakan. Nah, ini akan jadi kendala banget kalau kita nggak punya KTP pemilik lama. Tapi teman-teman, kalau pakai aplikasi Tokopedia ini, kita bisa mensamsatkan kendaraan kita walaupun kita nggak punya KTP pemilik lama. Jadi gampang banget kan, bisa online dan samsatnya juga tanpa KTP pemilik lama. Nah, untuk selengkapnya teman-teman bisa cari di video saya sudah pernah bikin video ini tentang samsat kendaraan secara online menggunakan aplikasi Tokopedia dan tanpa KTP pemilik lama, teman-teman. Jadi teman-teman bisa langsung aja cek di video saya, di sana secara jelas dan rinci saya sudah pernah menjelaskan, sehingga teman-teman bisa lebih jelas lagi setelah melihat video tersebut. Oke, sekian dulu video ini buat teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton video ini. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain mendapatkan manfaat yang sama. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk klik subscribe-nya ya teman-teman, supaya teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Evi Wahyu. Bye-bye.